Nihal Sarin menjadi juara turnamen secara daring Title Tuesday yang selalu diadakan tiap Selasa malam. Nah, tadi malam Nihal Sarin mengumpulkan 10 poin dari 11 babak. Nah, game terbaiknya melawan Grandmaster Matthias Blubam dari Jerman. Matthias Blubam adalah pemenang dari FIDE Grand Swiss dan dia akan mengikuti turnamen kandidat di bulan Maret dan bulan Maret akhir atau April ya di Ciprus. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, share, subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Nihal Sarin mulai dengan kuda C3, kemudian hitam menjawab dengan D5, putih D4, kemudian E6 dan gajah F4. Ya, ini adalah Jobava London ya. Kemudian C5, E3, kemudian A6 mencegah kuda ke petak B5. Kemudian putih mainkan kuda F3, hitam kuda C6, putih A3 menjaga petak B4, hitam kuda F6, putih H3. Kemudian hitam mainkan langkah bishop D6, putih baru makan petak C5. Jadi bikin tempo buat hitam dulu. Kemudian putih bishop D3, hitam bishop D6 dan rokade. Menarik banget ya, kenapa putih berani untuk melakukan pertukaran bishop yang kalau ditukar sebenarnya adalah double pawn untuk F, untuk jalur F ini. Ya karena putih juga dapetin keuntungan lain dari double pawn ini, yaitu penguasaan kuat pada petak pusat E5. Nah, mungkin di sini teman-teman ngelihat ya, sebenarnya kan hitam bisa E5 ya. Nah, kemudian bisa E4. Nah, ini ada jawabannya teman-teman. Jadi kalau E5, putih bakal gajah G3, dan kalau hitam di sini terpancing dengan E4, putih akan tukar bishop dulu. Kalau dimakan pakai queen, maka gajah E4. Jadi ini tuh pin. Jadi ini jebakan yang disiapkan oleh Nihal Sarin. Makanya hitam nggak berani. Kemudian rokade dimainkan, bentengnya 1, kemudian gajah makan lagi, dan B5. Kemudian putih queen D2, hitam bishop B7. Di sini kita bisa lihat ya bahwa putih sedikit unggul. Kenapa? Karena putih menguasai petak pusat, perwiranya lebih aktif, sementara hitam masalahnya mungkin di sini ya, di gajahnya ini. Nihal Sarin langsung mendobrak dengan jalan F5, kemudian makan lagi pakai bishop, dan D4 dimainkan oleh hitam. Putih kuda ke petak E4, kemudian tuker kuda, dimakan lagi pakai bishop. Enak buat putih dong, karena pion D4 ini lemah. Hitam mainin queen F6, putih nggak buru-buru ambil pion di petak D4, mainin benteng dulu. Hitam juga sama, menjaga dengan benteng A ke petak D8, dan putih mainin langkah kuda G5, mengincar pion H7. G6 harus dimainkan, dan putih mainkan langkah bishop F3, merubah ya, ternyata kudanya dimanuver ke petak pusat. Keren banget ini. Dan hitam melakukan kesalahan, harusnya raja G7 tapi queen ke petak G7, sehingga putih bisa queen F4. Ada ancaman queen ke petak C7 dan sekaligus menjaga petak F6. Hitam bishop A8, putih kuda E4, hitam raja H8, putih kuda C5, hitam kuda A5, dan pertukaran bishop terjadi. Nah, disinilah orang kalau diserang terus dan waktunya mepet, akhirnya blunder juga, akhirnya jatuh juga tuh pion di petak D4-nya. Apakah ini bisa dimanfaatkan oleh Nihal Sarin? Yap. Kemudian hitam benteng AE8 ditukar lagi, dan kemudian kuda D3. Kemudian kuda C4, masuk benteng D7 ancam F7, dijaga oleh raja, dan kemudian A4. Dikasih nih pion, tapi kalau dimakan percuma ya, racun karena ada ikatan pada petak F7. H6 dimainkan, kemudian makan pion B5, dan kemudian B3. Kuda mundur, kemudian benteng D6, kuda mundur lagi, dan putih mainin langkah benteng F6. Kunci queennya, ngancam pion F7. Hitam kuda E7, putih queen E5, semua dikunci ya. Kali ini bentengnya dikasih pin, kemudian raja F8, putih kuda C5. Susah buat hitam di sini untuk mainin langkah kuda G8 karena kuda C5 ancamannya kuda ke petak D7. Akhirnya hitam raja G8 dan putih kuda E4. Gila banget sih ini. Raja F8 dan kemudian kuda D6. Jadi kudanya tuh menari-nari ya, dari petak C5, D3. Tadi awalnya dari petak F3 ya, G5, E4, F6, kemudian balik lagi C5, kemudian D3, dan kemudian D6. Gila banget sih. Kuda mahal ini. Benteng D8 dan kemudian menteri E6 dengan tujuan benteng F7, hitam harus makan kuda, dimakan lagi G5 dan boom, skakmat. Ya mau jalan apa lagi ya, bingung. Kalau misalkan jalan raja ke petak E8, queen B8. Raja ke petak D7, ada benteng D6. Gak heran akurasi putih di sini 92,9%. Gokil ya. Dan inilah akhirnya klasemennya. Nihal Sarin berhasil menjadi juara. Dan lihat aja elo ratingnya 3.300.
Nah, Nihal Sarin peringkat 1 diikuti oleh Alexander Injik dari Serbia. Kemudian Alexander Bortnik di peringkat 3. Magnus kemana nggak tahu. Magnus hanya main 1 game dan habis itu quit. Mungkin ada urusan sama keluarganya. By the way, teman-teman, inilah yang membuat Nihal Sarin jadi kurang maju ya di catur klasik. Kenapa? Karena dia gila banget bermain catur online secara waktu yang sedikit. Bahkan bulletnya itu sampai elo rating 3000 lebih ya, teman-teman. 3400, 3300. Nah, makanya kalau kalian bandingkan dengan Gukes atau Pragnananda, Nihal Sarin itu agak lambat untuk mencapai 2700 grafiknya. Kenapa? Karena ya kecanduan main catur online ini. Walaupun ada hadiahnya ya, tapi tetap yang offline yang lebih prestisius. Apa komentar kalian? Jangan lupa nonton terus video update analisa game terbaru hanya di YouTube RL Chess. Kita ketemu di video berikutnya.